Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama Ustaz kita Ahmad Jelani dalam bahasan masih dengan hadis Sahih Bukhari pilihan di kitab Taisir Tafsir Mubdi. Nanti insya Allah juga akan ada tanya jawab. Silakan untuk teman-teman manfaatkan kesempatan dengan baik. Bisa ditanyakan dan mengenai pembahasan pada kesempatan kali ini ataupun pertanyaan tentang agama yang berkaitan dengan pembahasan ataupun apapun yang ditanyakan, jika Ustaz bisa menjawab insya Allah akan dijawab. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jelani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tafadhol maskuran Ustaz. Ustadznya bentar ya teman-teman, nanti silakan ditunggu dulu. Saya lagi ngubungin Ustadznya biar segera untuk login kembali.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Afan saya tadi kepencet kayaknya. Jadi jatuh dia. Oh, iya. Ya, Ya, lanjut lanjut. ya Seth, silakan Seth, bisa langsung Ya, dimulai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw adlima aw udlama aw ajala jala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa lanjutkan kembali di kajian rutin kita dengan pembahasan hadis-hadis pilihannya dari Sahih Al-Bukhari, dan kita akan membahas sekarang tentang rahmatul islami bil khodami, ya. Jadi kasih sayang Islam terhadap pembantu, ya. Mungkin ini hadisnya berbeda dengan hadis yang pernah kita bahas berkaitan dengan penghormatan Islam terhadap pekerjaan pembantu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Baik, hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Ghifar, ya. Jadi beliau Bani Ghifar itu memang terkenal dengan sebelumnya, ya, sebelum mereka masuk Islam adalah kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai perompak, gitu ya, atau perompak. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau pernah bercerita, gitu ya, sabab tu rojulan, saya pernah mencela, ya, mencela atau mengejek rojulan, seseorang, fa'ayyartuhu, lalu aku fa'ayyartuhu ini menasabkannya, ya. Jadi fa'ayyartuhu bi ummihi ay nasabtuhu ilal ari wa fassarathu riwayatun ukhra faqultu lahu ya bana sauda. Ya, jadi si Abu Dzar ini menyebut rojulan ini, seseorang ini, dengan sebutan ya bana sauda, ya. Nah, dalam riwayat yang dicela atau yang diejek oleh Abu Dzar ini adalah Bilal bin Rabah, ya. Jadi sabab tu rojulan, saya pernah mengejek rojulan, seseorang. Seseorang ini maksudnya adalah Bilal bin Rabah. Fa'ayyartuhu, lalu aku mengejeknya dengan sebutan ya bena sauda. Nah, jadi wahai anak si hitam, ya, sauda itu kan artinya hitam. Nah, jadi bi ummihi, dengan ibunya. Nah, jadi seperti membongkar atau menyingkap kondisi orang tuanya Bilal bin Rabah. Ya, jadi dengan sebutan ya benar sauda, wahai anak si kulit hitam, gitu ya. Faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Nah, jadi Abu Dzar ketika melakukan pengejekan kepada Bilal bin Rabah itu ternyata dapat aduan, ya, dari Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah mengadukan terkait dengan
ejekan Abu Dzar Al-Ghifari kepada eh, Bilal bin Rabah, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya, berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayar tahu bi ummihi, apakah engkau telah melakukan penghinaan dengan menyebut ibunya Bilal maksudnya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu ini masih seperti orang jahiliyah. Jadi kamu masih seperti orang jahiliyah. Ikhwanukum khwalukum. Saudara kalian ya adalah khwalukum, yakni khodamukum. Ya, jadi khwalukum maksudnya adalah khodamukum alladzi yatakhawwalunal umur ay yasluhunaha. Jadi disebutkan saudaramu itu juga adalah khwalukum, yakni khodamukum. Jadi pelayanmu. Ya, yatakhawwalunal umur, yaitu yaslahunaha, saling berbuat baik. Ja'alahumullahu, Allah menjadikan mereka tahta idikum, itu di bawah urusanmu. Ya, jadi urusannya siapa? Urusan Abu Dzar maksudnya di situ. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya ada di bawah urusannya atau di bawah pengurusannya, fal yut'imhu mimma yakul, maka berilah makan dia dengan apa yang dimakan. Gitu. Jadi berilah dia apa yang dimakan. Maksudnya adalah kita memberi makan kepada orang yang bekerja kepada kita dengan makanan yang kita makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan berilah dia pakaian dengan apa yang dipakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah membebani mereka dengan apa yang yang bisa memberatkan mereka. Fa in kallaftumuhum, maka jika kalian membebani mereka, fa'inuhum, maka tolonglah mereka, gitu ya. Jadi menolong mereka, yaitu para orang-orang yang bekerja dengan kita, ya, atau orang-orang yang dianggap sebagai khodim atau pembantu kita. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis ini ya, menerangkan tentang bagaimana sikap kita kepada orang yang bekerja dengan kita, terutama adalah para pembantu, ya. Karena sesungguhnya pembantu itu adalah juga sebagai saudara kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian karena mereka pembantu kita tidak menjadi saudara. Artinya saudara se-Islam, saudara se-Muslim. Ya, maka tidak boleh kita kemudian semena-mena terhadap mereka. Yaitu pengertian secara teks ya. Kita coba lihat syarahnya ya. Jadi syarah hadis ini menerangkan tentang yang pertama adalah kalimat manil mu'ayyir, ya. Manil mu'ayyaru walima yasduru dzalika min Abi Dzar. Wa ma sababu inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lahu. Jadi hadis ini menunjukkan suatu peristiwa bi anna rajula al-masbub, bahwa ada seseorang yang diejek, ya. Kana abdan, itu seorang hamba. Nah, jadi ada seorang hamba yang diledek oleh Abu Dzar waktu itu, ya.
Jadi Abu Dzar meledek Bilal bin Rabah. Ya memang waktu itu Abu Dzar memang baru masuk Islam. Makanya disebut ke apa sisa-sisa ya, sisa-sisa jahiliyahmu masih ada pada dirimu wahai Abu Dzar. Karena memang sebelumnya Abu Dzar ini tadi ya itu memang seorang yang ya itulah mantan perampok ya, kebanyakan profesinya perampok. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi sisa-sisa jahiliyahmu masih ada pada dirimu. Gitu. Nah, wajah fi riwayat dan ada dalam riwayat yang lain anna Bilalan itu kan bahwasanya Bilal lama syaka Abu Dzarrin ila Rasul. Lalu mengadukan sikap Abu Dzar kepada Rasul. Ya, jadi Bilal lalu mengadukan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar kepadanya. Nah, aduannya itu dalam hadis lain disebutkan syatamta Bilalan. Ya, kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada Abu Dzar, syatamta Bilalan, apakah engkau mengejek Bilal? Engkau telah mengejek Bilal. Wa'ayartahu bisawa di ummihi, dan engkau telah menyingkap atau menelanjangi ya istilahnya itu ya dengan apa namanya gelapnya ibunya, maksudnya gelap kulit ibunya. Maka kemudian Abu Dzar berkata, qala na'am. Ya, lalu berkata, iya ya Rasulullah. Qala hasibtu annahu baqiya fika syai'un min kibril jahiliyah. Aku mengira bahwa masih ada sisa-sisa pada dirimu sesuatu dari kesombongan orang-orang jahiliyah. Maksudnya kesombongan sifat-sifat jahiliyah. Nah, jadi memang Abu Dzar dianggap oleh Nabi masih ada sisa-sisa ya sikap jahiliyah yang ada pada Abu Dzar sehingga dia masih berani meledek saudaranya sendiri yaitu Bilal bin Rabah dengan sebutan tadi ya benar sauda ya, anak orang gelap, maksudnya anak hitam ya, jadi anaknya hitam, anak daripada ibu yang hitam. Nah, jadi disebutnya begitu ya. Maka fa'alqa Abu Dzarrin khaddahu ala turabi. Kemudian Abu Dzar ya, Abu Dzar kemudian menyentuh ya, meletakkan pipinya ke atas tanah ya, atau ke atas debu di bawah. Summa qala, kemudian Abu Dzar berkata, la arfa'u khaddi, saya tidak akan mengangkat pipiku ini hatta yata'a Bilalun khaddi biqadamihi. Ya, sampai kemudian Bilal ya menginjak pipiku dengan kakinya. Nah, ini saking rasa bersalahnya Abu Dzar karena memang sifat jahiliyah masih ada. Kemudian Nabi menegur Abu Dzar dengan sikapnya seperti itu, maka Abu Dzar merasa bersalah lalu beliau meletakkan pipinya yang sebelah kanannya atau yang sebelah kiri ke atas tanah. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan mengangkat pipi saya sampai Abu Dzar sampai Bilal menginjak pipiku yang sebelah sini lagi dengan kakinya. Masya Allah ya, ini sikap Abu Dzar ya ketika tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Dzar oleh dia itu adalah salah gitu ya, salah, maka kemudian dia berusaha meminta maaf kepada Bilal dengan cara tadi yang meletakkan pipinya ke atas tanah kemudian minta Bilal untuk menginjak pipi yang sebelahnya sampai dia berkata, saya tidak akan angkat pipi saya dari tanah ini sebelum Bilal menginjak pipiku sebelahnya lagi dengan kakinya gitu. Insyaallah ya. Jadi ini memang ketidaktahuannya Bilal, ketidaktahuannya Abu Dzar dengan sikap yang beliau lakukan ya, gitu. Ya, jadi mungkin ini adalah apa namanya? Ya sikap jahiliyahnya, tapi kemudian beliau sadar gitu bahwa ini adalah salah. Ya, sadar salah kemudian meminta Bilal untuk menginjakkan kakinya di atas pipi sebelahnya, insyaallah ya. Jadi inilah sikap sahabat Nabi berkaitan dengan kasusnya begitu. Kemudian fa'al wala'ala hadza ta'yir min Abi Dzarrin ya. Maka
Ya. Jadi dan semoga atau bisa saja ta'yir itu kan tadi ya menjelek-jelekan seseorang dengan menyebut nama ibunya atau mengejek ibunya. Tadi disebutkan ya benar sauda, wahai anak dari eh, orang yang hitam wajahnya gitu kan, atau hitam kulitnya. Ya, ta'yir itu tadi mengejek-ngejek, meledek, mengejek eh, seseorang dengan menyebut nama atau dengan menyebut atau meledek ibunya gitu ya. Kan ya benar sauda berarti yang diledek ibunya sebenarnya. Ya benar sauda, wahai anak si kulit gelap. Ya kan ibunya berarti. Ya kan ibunya gelap. Jadi disebut dengan ta'yir tadi. Ayar tahu tadi. Nah, min abidar ini adalah sebenarnya adalah ejekan dari abidar qabla an ya'rifa tahrima dzalik, sebelum dia mengetahui keharaman hal itu. Nah, jadi Abu Dzar memang kan baru masuk Islam waktu itu. Dia belum tahu bahwa itu adalah tidak boleh, haram. Dan kebawa sifat-sifat jahiliyahnya, masih kebawa. Ya, masih kebawa dengan sifat-sifat jahiliyahnya lalu meledek Bilal bin Rabah. Jadi mungkin dulu pada masa jahiliyah kalimat-kalimat itu biasa diungkapkan. Ya, seperti kita lah ledekan-ledekan sekarang gitu ya. Nah, belum menjadi jangan sampai kita menjadi kebawa ya. Kan anak-anak muda tuh sekarang kadang-kadang suka nyebut temannya dengan binatang ya, antit gitu ya. Apakah itu yang diselewes apa namanya yang diselewengkan kalimatnya gitu ya, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang itu menyebut binatang yang memang tidak pantas disebut. Itu kan berarti panggilan-panggilan yang biasa. Yang mungkin pada waktu itu Abu Dhar dengan orang-orang pada masa jahiliyah itu sudah biasa menyebut begitu. Ya, menggunakan ta'yir itu sudah biasa. Ya, pada sebelumnya. Nah, ketika itu dia lakukan kepada Bilal, lalu Bilal mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menegur Abu Dhar al-Ghifari tadi dan menyatakan bahwa itu adalah tidak sifat jahiliyah. Maka kemudian Abu Dhar, para ulama menyebut sikap Abu Dhar seperti itu karena Abu Dhar tidak tahu atau belum mengetahui tentang keharaman hal itu. Maka fakana tilkal khoslatu min khisalil jahiliyah baqiyatu indah. Maka itu adalah sisa-sisa daripada sikap jahiliyah yang ada pada diri Abu Dhar. Walidha qala lahu ma dzukira wa illa fa Abu Dharin min imani bimanzilati aliyatin wa inna ma wabbakhahu bidzalika ma'azmi manzilatihi tahdiran lahu an Muawiyah man muawadati mithlu dzalik al fi'al. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari langsung meminta ampun, meminta maaf kepada Bilal, ya sampai kemudian dia rela pipinya itu diinjak oleh kaki Bilal sebelum Bilal memaafkannya. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi ini memang sikap itulah ya, bagaimana Islam itu membina gitu ya. Awalnya preman gitu ya, kemudian dibina sifat-sifatnya dikikis, sifat-sifat buruknya. Dan itu juga kadang-kadang muncul ya, ketika muncul langsung dinasihati oleh Rasulullah. Ini menjadi pelajaran buat kita ya. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin baru hijrah dari sebelumnya lingkungan yang tidak bagus ya, masih muncul kalimat-kalimat yang tidak bagus, maka wajib diingatkan, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan maka ucapan itu dianggap seperti biasa, dianggap seperti baik-baik saja atau boleh-boleh saja. Padahal kalimat itu ternyata tidak baik ya, tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim ya, di mana harusnya seorang muslim itu dari mulutnya, dari lisannya muncul kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Ya kalau kita mau kaget atau apa kan sudah diajarkan semua, kaget bagaimana bacaannya, misalkan astagfirullah innalillahi, dapat musibah innalillahi ya, dapat kebaikan alhamdulillah ya masya Allah, kan itu sudah diajarkan semua. Sungguh ketika kaum muslimin mulutnya itu dijaga dan ungkapan-ungkapannya itu dengan kalimat thayyibah, maka setiap kalimat yang diucapkan itu menjadi doa dan berpahala buat dirinya ya. Tapi ketika misalkan tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah ini seperti sikap jahiliyah gitu ya. Baik. Maka yang kedua adalah madza fahima Abu Dzar min qalihi falyut'imuhu mimma ya'kul. Apa yang difahami oleh Abu Dzar dengan ungkapan falyut'imuhu mimma ya'kul. Maka berilah makan dia dengan apa yang dimakan. Gitu ya. Fahima Abu Dzarrin, Abu Dzar memahami minal hadis annahu labudda an yut'imahu wa yulbisahu min jami'i ma ya'kulu wa yalbas.
Abu Dzar memahami bahwa yang dimaksud dengan kalimat yut'imhu, ya, kemudian yulbishu atau yulbisahu, itu adalah semua yang dimakan sama Abu Dzar, semua yang dipakai sama Abu Dzar, maka berikan kepada hamba tadi, ya, kepada khadim tadi. Walidha lima laqihi al-Ma'rur ibnu Suwaid bizabah zabzah wa alaihi hullah wa ala ghalamihi khullatun misluha fasa'alahu an dzalika fara'alahu hadzal hadis, ya. Maka ini yang difahami oleh Abu Dzar sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Ma'rur ibnu Suwaid, ya, di Robzah. Jadi itu yang difahami oleh Abu Dzar. Nah, tatbiqu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab hadal hadisu ala halil muslimin. Dan hadis ini ternyata diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan itu? Ketika itu Umar bin Khattab itu datang membawa 2 kain, ya. Bawa 2 kain, kemudian beliau melihat dari pembantunya itu beban pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan itu. Maka kemudian Umar memberikan keringanan, ya. Dan kemudian juga ada satu lagi pembantu yang gajinya kecil, maka Umar menambahkannya, gitu. Jadi itulah Umar ya, ketika mendapat hadis ini langsung dipraktekkan. Lihat pembantunya berat pekerjaannya, diringankan. Melihat pembantunya sedikit gajinya, ditambahkan gajinya. Nah, kemudian beliau juga tidak hanya wataswiyatu fil mat'am, melebarkan tempat makan, maksudnya memberi kesempatan buat pembantu untuk makan bareng-bareng di atas satu meja. Bahkan wal malbasi alal istihbab, bahkan juga beliau memberikan pakaian, ya, sebagai sebuah kebaikan kepada para pembantunya. Masya Allah. Nah, itulah para sahabat, ya. Jadi sahabat itu ketika ada perintah atau ada apa yang dicontohkan oleh Rasul langsung dipraktekkan, tidak menunggu-nunggu lagi. Nah, jadi samina wa ata'na. Nah, berbeda mungkin dengan kita, ya, samina wa asoina. Tapi beliau tidak. Jadi beliau langsung mendapatkannya itu, atau langsung menerapkannya di tengah-tengah kehidupan. Nah, apa yang ada dalam hadis ini catatannya? Ma yursidu ilal hadis. Yang kedua, yang pertama adalah nahyu anis sabil khadam. Nah, tidak boleh atau larangan menjelek-jelekan, mencaci maki pembantu. Ya. Karena sejatinya sebenarnya pembantu itu kan zaman sekarang sebagai pegawai gitu, orang yang kita gaji, ya, ya, itu pembantu. Ya, jadi tidak boleh kita meledek, mengejek, menyinyir, merendahkan, gitu ya, itu tidak boleh sama sekali. Nah, ini saking perhatian Islam, ya, Masya Allah, ya, terhadap pembantu saja diperhatikan. Wa an tahqirihim bi abaihim, atau bahkan meledek mereka dengan apa? Dengan orang tua mereka, gitu. Seperti sebagaimana tadi kasus Abu Dzar meledek Bilal dengan menyebut ibunya yang gelap kulitnya. Nah, tidak boleh. Ya, apalagi termasuk ke pembantu, juga termasuk dengan teman-teman kita. Tidak boleh kita meledek teman kita dengan sebutan, dengan menyebut nama ayahnya atau nama ibunya. Nah, ketika kita meledek orang lain dengan menyebut nama orang tua kita, sejatinya kita sedang meledek orang tua kita sendiri. Karena pasti gara-gara kita, teman kita akan membalas. Ya kan, gara-gara kita, teman kita akan membalas apa yang dilakukan oleh kita, gitu. Wa yalhiqu bihim al-ajiru wad-dha'if, dan memberikan kepada mereka upahnya. Nah, jadi memang mereka berhak mendapatkan upah, gitu ya. Ini menjadi haknya mereka, gitu ya. Yang kedua, al-hissu al-ihsani ilal khadimi wa rifqi bihi, dorongan untuk berbuat baik kepada pembantu dan berlemah lembut kepada mereka. Ya, nah, ini ada hikmahnya, sebagaimana disebut di hadis sebelumnya, ketika kita berbuat baik kepada para pembantu kita akan bekerja dengan kita sebaik mungkin. Ya, kalau dia masak, dia akan masak sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia akan juga memakan apa yang dia masak.
Ya, kalau kita ngasih makanan kepada pembantu dengan apa yang dimasak oleh mereka, ya mereka akan memasak yang terbaik. Kenapa? Toh mereka juga nanti akan dapat bagian daripada masakan mereka sendiri. Gitu. Yang ketiga, i'anatul khadimi wa musa'adatihi idza kullifa bima fihi masyaqqah. Gitu. Menolong para pembantu dan membantu mereka apabila dibebani pekerjaan yang memang kesulitan gitu. Kalau memang mereka kesulitan dengan amal yang kita berikan, ya bisa kita kurangi. Barangkali amanahnya terlalu berat, ya tidak sesuai dengan kemampuan mereka, gitu ya. Maka bisa digeser oleh kita ke pekerjaan yang lain yang dia mampu, gitu ya. Atau misalkan kalau memang dia mampu, ya tinggal kita kuatkan. Tapi kalau dia tidak mampu, tinggal geser aja ke pekerjaan yang lain yang mungkin dia mampu. Sampaikan saja gajinya menyesuaikan. Misalkan. Jadi jangan sampai kita kemudian membebani pembantu kita atau pegawai kita dengan sesuatu pekerjaan yang dia sendiri tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Ya, bisa kita kurangi atau kita pindahkan ke divisi yang lain. Ya, khawatir nanti malah menjadi beban buat dirinya. Ya, beban buat dirinya karyawan tersebut juga beban ya buat pekerjaan juga amanahnya kan tidak bisa tertunaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat at-tafaddul al-haqiqi ya bainal muslimaini innama huwa fit taqwa. Ya, saling melebihkan, saling membantu. Yang sebenarnya yang hakiki adalah di antara sesama muslim adalah dalam takwa, dalam ketakwaan. Jadi saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, maka meringankan atau membantu pembantu tadi itu kan termasuk meringankan saudara kita. Karena ingat pembantu itu selama dia muslim ya tetap saudara kita. Dan pembantu itu ya bukan posisi yang hina, itu pekerjaan. Ya, pekerjaan sebagaimana guru, ya sebagaimana insinyur dari sisi profesi ya sama-sama profesi, profesional berarti kan, gitu. Nah, jadi yang penting ketakwaannya yang kita perhatikan, ya, bukan sekedar gajinya, gitu ya, atau mungkin profesinya kita hinakan dan alhamdulillah menjalik. Ya. Islam itu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dari profesi, ya bukan dari gaji, tapi dari ketakwaannya. Kalau dia takwa, insya Allah ya, itu bisa menjadi kebaikan juga buat kita, ya, meringankan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya itu hadisnya walaupun panjang tapi penjelasannya pendek. Sebentar ya, izin mau ngecas dulu. Tapi insya Allah ini relate dengan kehidupan kita ya, terutama teman-teman yang punya pembantu di rumah gitu ya, khodim atau khodimat. Kalau khodimat berarti ibu-ibu ya. Itu harus diperhatikan ya. Perhatikan mereka, hak-hak mereka harus betul-betul ditunaikan. Jangan sampai kemudian kita lupa menunaikan hak-hak mereka. Misalkan diantaranya ujroh ya atau gaji ya. Gaji itu jangan sampai telat gitu ya, atau jangan sampai lupa tidak tertunaikan gitu ya. Karena itu hak. Kan? Halo? Isan? Ya, Ustaz. Saya izin nerima telepon dulu nih, kayaknya orang penting nih Pak RT Oh nih, ya, sebentar. iya, iya. Betul.
Baik, berikutnya hadis yang berikutnya yaitu hadis tentang min alamatil ukhuwah. Ya, jadi tanda-tanda persaudaraan. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, jadi hadis ini hadis yang populer ya, sering kita dengar dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman ya seseorang la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba sampai dia mencintai li akhihi kepada saudaranya ma yuhibbu sebagaimana dia mencintai li nafsihi pada dirinya sendiri. Nah, dari sini pendek tapi maknanya dalam insyaallah ya. Kita lihat dari secara bahasa ya, la yu'minu ahadukum ai la yu'minu al-imanu al-kamil ya. Jadi makna kalimat la yu'minu ahadukum itu adalah ya, tidak sempurna ya iman seseorang. Bukan berarti dia jadi kafir ya, tidak. Maksudnya itu adalah tidak sempurna iman seseorang, maksudnya begitu ya. Hatta yuhibba li akhihi sehingga dia mencintai saudaranya, yakni al-muslim. Nah, jadi saudara semuslim. Jadi yang dimaksud dengan li akhihi di sini akhihi fil Islam. Ya. Saudara semuslim ataupun muslimah. Ini berarti yang non muslim tidak masuk, ya. Ai al muradu ma yashmalul kafir bi an yuhibba lahu al Islam. Gitu ya. Jadi tidak termasuk orang-orang kafir karena maksudnya di sini adalah sesama muslim atau muslimah. Ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri ay mithlul ladzi yuhibbu li nafsihi minal khair, yaitu dia mencintai pada dirinya mendapatkan kebaikan. Gitu. Nah, jadi maksudnya kita bahas ya, lihat ya dari syarahnya ya. Jadi al-imanu al-kamilu huwal ladzi yahussu sahibahu ala tarkil hasad wal adawah wa husula kamalil mawaddah li akhihi hatta yaqruba an yunzila akhahu manzilata nafsihi fil khairat. Ya. Jadi seseorang yang memiliki iman yang sempurna, ya tentu dia akan terdorong, ya terdorong untuk apa? Meninggalkan hasad. Nah, jadi orang yang imannya sempurna, dia tidak mau hasad. Hasad itu iri dengki kepada saudaranya yang sesama muslim. Wal adawa atau juga permusuhan. Ya, orang yang imannya sempurna tidak mungkin dia cari musuh, ya mencari-cari musuh sesama muslim, ya dia akan apa? Dia akan senantiasa menjalin rasa kasih sayang dengan saudaranya, ya sesama muslim itu saling kasih sayang, saling menjaga, gitu ya, saling menghormati, saling menyayangi, gitu, ya dan dia senantiasa akan merasa bahagia dengan posisi saudaranya dimanapun posisinya. Ya, tidak kemudian menjadi iri ketika dia naik jabatan kita iri ya jangan. Sesama muslim itu udah biarkan saja itu memang rezekinya mungkin. Ya, mungkin itu terbaik buat dia. Posisi kita masih di sini ya mungkin terbaik juga buat kita saat ini gitu loh. Nah, jadi sikap ini harus dimiliki oleh muslim. Jadi kalau begitu tuh sesama muslim Masya Allah itu tidak akan ada keributan tuh sama muslim. Ya, jadi saling menghormati, saling menyayangi. Itulah ciri-ciri daripada kesempurnaan iman seseorang. Ya. Au al-muradu an yuhibba dzalika fil a'ammil aglab wa la yazamul mahabbatu fi kulli syai' sima idza lam yakun li syai' illa farada wahidun kal wasilah wal maqamul mahmud fa innahu la yumkinul istiraku fihi hatta yuhibbuhu li ghairihi fal yaridu al-iskalu bi su'ali sayyidina Sulaiman alaihissalam takhsisul mulki bihi biqaulihi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya. Jadi maksud mencintai itu dalam makna umum atau dalam makna yang makna umum ya. Makna yang sering digunakan aglab yang paling sering itu adalah makna umum. Walaupun tidak mengharuskan mencintai dalam segala sesuatu. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, maksudnya tidak, itu maknanya masih cinta secara umum, gitu ya.
Tidak menutup kemungkinan dalam hal yang sifatnya lebih spesifik tidak sampai seperti itu, gitu ya. Khususnya mungkin seperti Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, anugerahkanlah aku ke kerajaan, ya, ya. Jadi anugerahkan aku sebuah kerajaan di mana tidak ada seorang pun yang mampu memiliki kerajaan seperti diriku setelahku. Gitu. Ini kan doanya Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surat Shad ayat 35 itu disebutkan. Wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dan kalau kita lihat dari hadis ini kan seolah-olah bahwa Nabi Sulaiman tidak mau disaingi oleh siapapun, gitu kan. Bahwa beliau minta suatu kerajaan di mana tidak ada kerajaan yang mampu menandingi kekuasaanku setelahku. Ya kan? Nah, ini kan seolah seperti itu. Tentu hal ini pertama ini sebagai seorang nabi. Nabi kan punya kekhususan, ya. Ya, kekhususan beliau memiliki kekuasaan yang begitu kuat dan luas, bahkan tidak hanya menguasai manusia tapi juga menguasai seluruh makhluk Allah. Apakah itu jin atau juga binatang, hewan, semua dikuasai di bawah kekuasaannya beliau. Beliau bisa mengendalikan semuanya. Itu kan niatnya untuk dakwah, ya, untuk menyebarkan agama Allah. Dan betul, ketika beliau memiliki kekuasaan yang begitu besar itu, beliau mampu kemudian menaklukkan Ratu Balkis, ya, menyadarkan Ratu Balkis itu menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi ini memang masaknya kan ini menjadi suatu mukjizat bagi Nabi Sulaiman yang bisa mengalahkan sesuatu yang dianggap wah pada masa itu, gitu ya. Nah, hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Berarti maksudnya adalah kita mencintai seseorang itu atau kita menginginkan kebaikan pada diri seseorang sebagaimana kita ingin kebaikan itu ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap sesuatu itu baik, maka kita pun ingin teman kita, saudara kita pun mendapatkan kebaikan itu, gitu loh. Jadi kebaikan yang ada pada diri kita juga ingin dirasakan oleh saudara kita yang lain, sesama muslim tadi. Misalkan saat ini gitu ya, kita alhamdulillah masih bisa makan dengan nyaman, dengan enak gitu ya. Kita merasa merasa simpati dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya kan? Ini juga kan menjadi bukti bahwa kita mencintai diri kita, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita bisa enak makan, kita pun ingin saudara kita pun enak makan. Maka kita mengirimkan donasi, ya, dengan niat yang begitu dah merupakan bagian daripada pengaplikasian daripada hadis ini, gitu ya. Atau ya kita sudah merasa nikmat, ya, nikmat menjadi nikmat hijrah misalkan. Hijrah kita sudah merasakan dengan nikmat, ya, dengan baik, bahwa hijrah itu membawa kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun juga kebaikan di akhirat. Maka kita pun ingin mengajak orang lain yang belum hijrah untuk ikut hijrah. Nah, ini juga bagian daripada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gitu ya. Kemudian kita pernah ya merasakan bagaimana kehidupan yang bergelimang riba misalkan, ya, atau maksiat. Ini kan keburukan. Kita tidak ingin saudara-saudara kita pun merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Karena apa yang kita rasakan itu sungguh sangat menyengsarakan kehidupan dan juga menyengsarakan di akhirat nanti. Ancamannya besar. Maka kita mencoba menolong saudara-saudara kita yang lain untuk tidak terjerembab dengan riba. Itu juga termasuk pengaplikasian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, jadi teman-teman yang ada di Arena Village misalkan, itu sedang mengamalkan hadis ini dengan gencar mengedukasi masyarakat tentang rumah syar'i, rumah syariah, konsepnya, konsep akadnya, konsep perumahannya, lingkungannya, itu sedang mengedukasi itu dakwah ya. Itu mudah-mudahan bagian dari pengamalan hadis ini, bahwa kita tidak ingin mereka terjerumus dengan dosa yang besar, karena riba itu kan dosanya besar. Nah, dengan wasilah
perumahan syariah. Dan di posisi apapun, apakah posisi keuangan, posisi bagian pencatatan, posisi marketing, posisi bagian pembangunan, atau posisi tanaman, semua posisi itu punya peran gitu. Karena tidak mungkin konsep perumahan syariah ini bisa ada dengan sendiri oleh satu orang. Tentu dia perlu tim yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan konsep ini. Maka semua orang-orang yang terlibat di dalamnya insya Allah mendapat bagian daripada kebaikan dan pahala dari pengamalan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asal diniatkan dalam hati kita, ya, ketika kita bekerja itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ya. Nah, kemudian bima tatahaqqaqu muhabbatul mu'min li akhihi wa ma al-maqsud bil mahabbah fil hadis, ya. Nah, wa yalzamu min mahabbatil mu'min li akhihi an yunsifahu min nafsihi idza kana alaihi mudlimatan, ya. Kama annahu yuhibbu an yuntasifa min haqqihi wa mazlimatihi. Jadi ini adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin kepada saudaranya, bahwa dia ingin bersikap adil gitu. Adil dalam pengertian apa yang menimpa dirinya yang baik-baik tentu ingin juga menimpa orang lain yang baik-baik. Ya, apa yang menimpa dirinya dari sebuah kezaliman itu dia pun tidak akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Gitulah. Jadi kalau kita akan merasa didolimi dengan sikap kita yang seperti ini, maka kita jangan bersikap seperti itu kepada orang lain, karena pasti orang lain pun akan merasa didolimi. Gitu. Kalau kita tidak ingin didolimi, maka jangan berbuat dolim. Ya, kalau kita ingin disayangi, maka berbuatlah sayang gitu ya. Karena ada hadis yang lain, la yarhamu ma la yurham. Gitu. Nah, jadi tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Ya. Kemudian hadis ini juga ada kebalikannya. Ya, jadi kalau ini kan al khair semua. Jadi apa yang baik buat diri kita, tentu orang lain pun juga akan baik. Gitu. Maksudnya kita mendapatkan kebaikan dengan sesuatu, maka kita pun akan berharap orang lain pun dapat kebaikan dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, begitu pun juga hadis yang lain, itu kebalikannya. Dari hadis Rasulullah SAW juga, wa yubghidu li akhihi ma yubghidu li nafsihi. Ya. Kita benci kepada saudara kita sebagaimana kita juga benci pada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita akan membenci suatu perbuatan yang menimpa diri kita, maka tentu kita tidak akan melakukan itu kepada orang lain. Karena orang lain pun pasti tidak akan menyukainya. Orang lain pun akan membencinya. Gitu. Jadi ini Masya Allah ya, hadis ini menjadi suatu dorongan bagi kita untuk tidak memberikan keburukan kepada orang lain, karena tentu kita pun tidak ingin mendapatkan keburukan gitu. Jadi jangan sampai keburukan menimpa orang lain karena kita pun tidak mau mendapatkan keburukan itu, maka kita jangan berikan keburukan kepada orang lain. Jadi kalau hadis ini ya Masya Allah dipahami oleh banyak orang kaum muslimin, nah tentu mereka akan saling tidak akan saling mengejek, tidak akan saling memberikan membuat kerusakan kepada orang lain, gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka dari sekarang ya, alangkah baiknya jika kita saling meminta maaf, saling memaafkan dan juga saling minta maaf dengan teman-teman kita yang biasanya satu lingkungan ya. Bisa jadi ada kalimat yang tidak baik yang mendarat di telinga mereka, di hati mereka, kemudian mereka tidak ridho, kan kita tidak tahu ya. Mungkin kita niatnya bercanda, makanya bercanda pun itu ada aturannya dalam Islam ya. Jadi bercanda pun ada aturannya, tidak boleh kita bercanda sesuatu yang bisa membuat mereka itu khawatir dengan candaan kita ya, atau membahayakan, candaan yang membuat bahaya saudara kita. Bahkan dalam Islam itu menodongkan benda tajam saja ke orang lain dengan maksud hanya untuk bercanda itu juga tidak boleh. Menodongkan sesuatu, benda yang tajam, apakah dari besi atau dari apapun, kepada saudara kita, hanya untuk menakut-nakuti gitu loh. Tidak akan ada niat apa-apa, cuma menakut-nakuti. Ngeprank istilahnya.
Ya, itu tidak boleh. Karena bisa jadi orang yang kita takut-takuti itu menyangka itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Ya kan? Sehingga mereka menjadi panik, celakalah yang terjadi. Nah, ini tentu kan ini membuat bahaya. Maka Islam melarang hal itu. Ya, bercanda itu juga ada tempatnya, ada adabnya. Ya, boleh bercanda boleh asal sesuai dengan adab Islam. Jangan sampai bercanda yang berlebihan yang membuat orang lain malah celaka. Lalu apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Disebutkan di akhir pembahasan ma yursidu ilaihil hadis. Yang pertama ada hirsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ta'alimi ummatihi. Ya, semangat atau ambisinya Nabi untuk mendidik umatnya, mengajari umatnya. Yang kedua, min kamalil imani an yuhibbal al-mu'minu li akhihi. Ya, termasuk kesempurnaan iman adalah seorang mukmin mencintai saudaranya minal khair dalam kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa yukrihu lahu ma yukrihu li nafsihi dan dia membenci sesuatu ya saudaranya tadi apa yang dia benci buat dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia mencintai sesuatu ya, mencintai saudaranya sebagaimana saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri dan juga dia akan membenci ya saudaranya sebagaimana dia membenci dirinya sendiri. Maksudnya adalah kalau ada sesuatu yang kita benci dari perbuatan itu jangan sampai orang lain pun benci dengan amal yang kita lakukan kepada mereka. Yang ketiga, al-hissu ala mahasinil akhlak, dorongan untuk memperbaiki akhlak atau berbuat memperbaiki akhlak. Wala yahsulu dzalika illa bil mujahadah. Dan tidak mungkin bisa sampai kepada memperbaiki akhlak kalau kita tidak berusaha. Harus dengan usaha. Karena pembentukan akhlak, pembentukan nafsiyah itu sangat sulit biasanya. Karena merubah karakter. Ya, kalau keilmuan, pengetahuan mungkin cepat ya. Ketika kita ngaji tahu, oh, oke cepat gitu. Tapi merubah kebiasaan itu biasanya rada sulit. Harus ada pembiasaan yang kita paksakan. Nanti lama-lama jadi biasa. Ya, karena ya mungkin lingkungan kita ya seperti tadi kalimat-kalimat kotor itu kan karena lingkungan dia mungkin ya seperti itu. Ini susah dia untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya karena memang sudah biasa gitu. Dulu hal itu dianggap biasa. Ya, tapi di lingkungan baru mungkin dianggap tidak biasa. Ya, kadang-kadang di lingkungan baru malah muncul. Ya, seperti anak-anak pondok itu kan di rumahnya mungkin waktu SD-nya, waktu SMP-nya kan bergaul dengan teman-teman yang mungkin kalimat-kalimat yang muncul kalimat yang tidak baik. Ketika masuk ke pondok dipaksa untuk keluar kalimat yang baik rada susah. Pasti sesekali keluar aja tuh kalimat yang tidak baiknya, toksit-toksitnya itu. Nah, ini jadi memang membentuk habit atau kebiasaan itu perlu sistem ya. Makanya bagus sekali ya di Adrina ada kebiasaan yang dipaksakan oleh sistem untuk apa? Untuk kita sebenarnya, untuk kebaikan kita. Tahsin baca Quran, kemudian satu pekan satu juz ya kan. Kemudian menulis intisari atau inspirasi dari ayat itu bagus sekali. Nah, ini pembiasaan ini ya, teman-teman jangan anggap sebagai satu beban, justru anggaplah sebagai suatu pembelajaran. Gitu ya. Dengan itu kan kita jadi belajar. Jadi baca, jadi tahu isinya. Ya, saya juga sering baca itu di grup, Masya Allah ini intisari Al-Quran ini dibaca, ya kan? Bagus. Gitu. Nah, teman-teman juga baca ya, jangan sampai cuma di scroll lewat-lewat saja, itu baik sekali. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan, mungkin juga ada hidayah yang ada di situ. Gitu. Nah, ini upaya-upaya yang bagus kita lakukan, kita pertahankan. Mudah-mudahan kalau kita sudah biasa, rutin, menjadi kebiasaan baik, kebiasaan baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita lakukan. Ya, sebelumnya mungkin kita jarang ngaji ya. Ngaji paling malam Jumat doang, itu pun ngaji Yasin misalkan. Ya mending sih ya daripada nggak sama sekali misalkan. Atau bahkan mungkin nggak ngaji sebulan penuh, 2 bulan penuh nggak pernah ngaji sama sekali. Nah, ini takutnya kalau diri kita, tubuh kita ini nggak pernah diajiin, istilahnya jadinya gersang nanti. Seperti kuburan, kan begitu ya. Atau kalau ada rumah nih, rumah tidak dibacain Quran, maka seperti kuburan. Nah, makna rumah ini kan tidak hanya sekedar rumah fisik, rumah bangunan. Rumah dalam diri kita pun kita rumah nih. Jadi kita kan rumah. Tubuh kita itu seperti rumah. Ada kepalanya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada hatinya, ada jantungnya, dan sebagainya. Nah, kalau tidak diisi dengan bacaan Al-Quran, ya bisa jadi seperti kuburan. Serem ya. Orang lihat kita jadi menyeramkan gitu ya. Karena tidak ada karisma Al-Quran yang terpancar dalam wajah-wajah kita. Gitu. Masya Allah ya. Apalagi sudah jarang baca Quran, tidak pernah baca Quran, sholat juga jarang-jarang, wah udah
Ya, jadi itu kira-kira Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mungkin sudah masuk asar ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Ini untuk pertanyaan sudah ada satu, tapi nanti saya forward aja di grup ya Ustadz ya, karena kita sudah masuk waktu asar. Siap. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman semua yang sudah hadir di kajian pada siang hari ini, juga kepada Ustadz yang sudah menjelaskan dengan gamblang gitu ya. Ini memang walaupun niatnya bercanda, tapi memang tidak boleh gitu ya. Kadang asal aja gitu Ustadz ya, karena dia ini terus manggilnya begini, karena dia terus manggilnya begitu. Yang hari sama-sama kita perbaiki kita dari hari ke hari, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirobbilalamin. dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan dari Ustaz. Assalamualaikum.